Oh, Bos Agung, Anda datang. Anda bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Kenapa? Saya hanya ingin datang melihat kantor cabang lama grup angkasa kita. Tidak disambut baik tanpa izin dari Anda, manajer umum. Aduh, Bos Agung, Anda bercanda? Mana mungkin begitu? Saya hanya bercanda. Saya baru saja melihat kalian melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pantas dicontoh oleh semua perusahaan kalian. Pak Karto, Anda melakukan pekerjaan yang baik. Benar, Bos Karto. Kita harus lebih sering berhubungan. Lebih sering berhubungan. Tidak juga. Ini semua berkat bimbingan yang baik dari kantor pusat. Baiklah, saya pergi. Bos Agung, Anda sudah mau pergi? Setidaknya biarkan saya menjamu Anda. Tidak perlu. Besok Anda pergi ke kantor pusat grup, bawa laporan keuangan dan temui sekretaris Joko. Saya akan menghadiahi Anda dengan baik. Baik. Bos Agung, hati-hati, hati-hati. 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 Bos Agung, saya melihat banyak masalah di kantor cabang ini, dan 2 hari yang lalu, Departemen Keamanan melaporkan sebuah situasi. Beberapa pimpinan di kantor cabang mereka tidak mengikuti peraturan perusahaan untuk keluar masuk. Ketika Satpam mencoba menghentikan mereka malah memaki dan memukul Satpam. Bagaimana bisa Anda masih menghadiahi mereka? Memberi hadiah itu benar-benar keterlaluan. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan perusahaan kita memiliki karyawan seperti itu. Saya akan menyelidiki masalah ini secara pribadi, suruh semua Satpam di pos jaga, pergi berlibur dengan gaji 2 kali lipat. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari ini. Ini. Baik, Bos Agung. Oh, ngomong-ngomong, tolong siapkan 1 set seragam Satpam untuk saya. Baik, Bos Agung, saya akan segera menyiapkannya. Bos Agung, untuk apa Anda membutuhkan seragam Satpam? Saya berencana menyamar ke tingkat terbawah perusahaan untuk menyelidiki secara pribadi. Jangan sebarkan masalah ini. Bapak, mohon tunjukkan identitas Anda. Ada apa denganmu? Berani-beraninya kau menghentikan mobilku? Bapak, perusahaan punya peraturan, setiap kendaraan yang masuk wajib menunjukkan identitas. Kau orang baru ya? Aku ini. Kau tidak mengenalku? Hari pertama kerja sudah begini. Kau tidak mencari tahu siapa aku. Baru setelah itu kau minta identitasku. Maaf Bapak, mohon perhatikan ucapan Anda. Dan tidak peduli siapa Anda, semua harus masuk dan keluar sesuai peraturan perusahaan. Tidak ada pengecualian, mohon tunjukkan identitas Anda. Bagaimana caramu bicara? Kulihat kau lumayan, jaga bicaramu. Kenapa kau begitu tidak tahu diri? Belajarlah jadi orang kau tahu. Bapak, tanpa identitas saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Ini peraturan perusahaan. Hei. Kau cari masalah ya? Peraturan perusahaan itu semua aku yang buat. Untuk apa kau banyak bicara di sini? Oh ya, kalau begitu siapa Anda? Kau berani sekali hari ini, ya? Hari ini aku akan memberitahumu siapa aku. Aku adalah manajer SDM Rahmat Wijaya. Kau terlalu berani. Kau percaya tidak? Dengan 1 telepon dariku, aku bisa memecatmu kapan saja. Kau tidak peduli siapa Anda dan apakah Anda punya kemampuan untuk memecat saya. Tapi sebelum Anda memecat saya harus menjalankan tugas saya. Saya manajer SDM Rahmat Wijaya. Kamu terlalu berani. Apa kamu percaya aku bisa memecatmu kapan saja dengan 1 telepon? Aku tidak peduli siapa kamu atau apakah kamu bisa memecatku. Tapi sebelum kamu memecatku, aku harus menjalankan tugasku. Tolong tunjukkan kartu identitasmu. Aku tidak akan menunjukkannya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Oh, kenapa? Marah? Jangan keterlaluan. Kamu harus tahu siapa dirimu, mengerti? Ya, aku sekarang hanya seorang satpam. Mulai sekarang, saat kamu melihat tuan muda ini, bukakan pintu dengan patuh, jangan cari masalah. Mengerti? Juga, jika nanti ada yang datang melamar kerja, sebutkan namaku. Rahmat Wijaya, biarkan dia masuk, jangan tidak tahu diri, mengerti? Kamu... Bodoh. Berhenti. Keterlaluan. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di kantor? Bukankah ini mobil tamu perusahaan? Kenapa bisa sampai sini? Hei, kamu, kenapa tidak peka sama sekali melihatku datang, malah menutup pintu? Kenapa masih bengong saja? Buka pintunya. Nona, selamat siang. Mohon tunjukkan identitas Anda untuk registrasi. Apa? Kau menyuruhku registrasi? Oh, kupikir siapa yang menghalangi jalan di sini? Bukankah ini mantan kembang kelas kita? Agung, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sudah jadi seperti ini saja sekarang? Oh, ternyata kamu Aldi. Hei, singkirkan tanganmu.
Jangan kotori mobilku. Mobil ini milikmu? Omong kosong, ini bukan mobil pacarku atau mobilmu. Sayang, siapa dia? Memanggilmu Aldi. Oh, dia teman sebangkuku. Lihat saja penampilannya yang menyedihkan itu. Jangan pedulikan dia. Oh, penjaga gerbang ya? Aldi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau masih saja meremehkan orang. Ingat dulu. Dulu apa? Kau cari masalah, ya? Hei, bagaimana caramu bicara? Kalau tidak bisa bicara, diam. Aldi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih saja meremehkan orang. Dulu, Masa lalu apa? Apa kau cari masalah? Hah? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Betul. Lihatlah dirimu. Betapa miskinnya kamu sekarang. Masih berani mengaku kenal denganku? memangnya kenapa kalau aku miskin? Aku miskin tapi aku makan dari hasil keringatku sendiri. Tidak sepertimu. Memangnya kenapa denganku? Setidaknya sekarang aku hidup lebih baik darimu, kan? Untung saja dulu aku tidak jadi denganmu. Kalau tidak, berapa banyak kemunduran yang akan kau sebabkan padaku? Oh Aldi, ternyata dia mantan pacarmu, ya? Aldi, bicaralah yang jujur. Apa maksudmu untung tidak jadi denganku? Apa maksudmu aku menghambatmu? Aku yang menolakmu tahu. Menurutmu, apa yang kau katakan sekarang masih ada artinya? Penting, lihatlah dirimu. Sekarang kau sudah jadi satpam. Masyarakat berubah, status orang juga berubah. Sekarang sudah berbeda. Mengerti? Orang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Beraninya kau bicara seperti itu pada pacarku? Aku bicara tentang dia. Coba katakan sekali lagi. Memangnya kenapa kalau aku bicara tentang dia? Orang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Siapa yang kau bilang tak tahu malu? Beraninya kau bicara begitu pada pacarku? Aku bilang dia. Coba katakan sekali lagi. Memangnya kenapa kalau aku bilang dia? Apa hakmu? Kenapa? Sayang, jangan ladeni orang seperti ini. Selera kamu dulu kenapa jelek sekali? Sampai-sampai orang seperti ini saja kamu mau? Ah, itu kan dulu lagi kelaparan. Tidak pilih-pilih makanan. Asal ada wanita saja, tidak bisa apa-apa. Kenapa lihat-lihat? Bagus ya? Sudahlah sayang, kita jangan ladeni penjaga gerbang seperti ini. Ayo pergi. Sebaiknya kau bersikap baik. Hari ini kalau kalian tidak menunjukkan kartu identitas, tidak ada yang bisa masuk. Minggir! Jangan pergi. Berhenti. Kalau kalian tidak menunjukkan kartu identitas hari ini, tidak ada yang bisa masuk. Minggir! Jangan pergi. Berhenti. Aldi, kurasa masih pagi. Bagaimana kalau kita main-main dengannya lagi? Hei, satpam muda, kemari. Apa kau tahu kenapa pacarku dulu tidak bersamamu? Apa yang kau hempehakan? Tidak punya uang tapi masih berlagak di sini. Sini. Lihat mobil apa ini? Pernahkah kau menaikinya? Sini. Lihat baik-baik. Memang aku miskin, memang aku belum pernah naik. Aku hanya ingin bertanya, mobil ini dari mana asalnya? Tentu saja aku membelinya dengan uangku sendiri. Kalau begitu, katakan padaku, di mana kau membelinya? Apa perlu memberitahumu di mana aku membelinya? Apa urusanmu? Apa kau tahu siapa pacarku? Kalau ku beritahu, kau bisa mati ketakutan. Benarkah? Kalau begitu, coba katakan. Pacarku adalah kepala grup angkasa, kantor cabang, Pak Karto, adik dari Bos Karto. Mobil ini hanya mobil tamu perusahaan. Kau hanya bekerja di bawah kakaknya, mencari nafkah. Kau bilang kakaknya adalah Pak Karto? Nama kakakku juga bisa kau sebut begitu? Beraninya kau. Bahkan kakakmu tidak berani berbicara keras di depanku, tapi kau berani memukulku. Sepertinya kau sudah gila dipukuli. Kalau bukan karena kau temanku, aku akan langsung minta pacarku memecatmu. Kenapa kau melotot? Tidak terima? Ya? Kau belum tahu ya? Hari ini aku datang untuk menjabat. Mulai sekarang, aku adalah manajer keuangan perusahaan ini. Manajer keuangan, apa hakmu? Apa hakku? Hanya karena kakak pacarku adalah bos perusahaan ini. Masalah ini juga diatur oleh Pak Karto? Dia tidak punya nyali sebesar itu kan? Masalah ini, apa perlu kakakku? Cukup keluarkan uang sedikit, bukankah sudah beres? Sudah kuduga dia tidak punya nyali sebesar itu. Mobil ini juga kau pinjam dari kakakmu kan? Memangnya urusanmu? Kenapa banyak omong kosong? Sudahlah sayang. Lebih baik kita masuk saja. Buat apa buang-buang waktu dengannya? Baik. Lihat apa? Cepat minggir dari jalanku. Kalau kau buang-buang waktuku, apa kau bisa menggantinya? Mau masuk? Peraturan perusahaan, semua kendaraan yang masuk dan keluar harus menunjukkan identitas untuk registrasi.
Apa katamu? Aku datang ke perusahaan kakakku. Aku masih harus menunjukkan identitas. Maaf, semua kendaraan yang tidak terdaftar tidak diizinkan masuk. Tidak mengizinkanku masuk? Coba katakan sekali lagi. Ini peraturan perusahaan. Mohon kerjasamanya. Buat apa banyak bicara? Percaya atau tidak, pacarku akan langsung menelepon kakaknya untuk memecatmu. Aku tidak peduli siapa kakaknya. Di sini, itu tidak berlaku. Jika kalian ingin masuk, hari ini kalian harus mendaftar tanpa registrasi. Jangan harap bisa masuk. Siapapun kakaknya, di sini tidak berlaku. Jika kalian mau masuk, hari ini harus mendaftar. Tanpa mendaftar, jangan harap bisa masuk. Baik, kau tunggu saja. Berikan teleponnya. Halo Rahmat Wijaya. Ada apa dengan satpam muda di depan itu? Seorang satpam muda benar-benar lebih sombong darimu dan tidak mengizinkanku masuk kantor. Baiklah kalau begitu, aku akan mendaftar dulu. Setelah kau kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Satpam brengsek, kita berdua sudah punya masalah. Lihat baik-baik, ini kartu identitasku. Lihat saja bagaimana aku akan memecatmu. Sayang, ayo kita pergi. Tunggu saja. Lihat baik-baik, ini kartu identitasku. Lihat saja bagaimana aku akan memecatmu. Sayang, ayo kita pergi. Tunggu saja. Bang Rahmat, ternyata kamu di sini. Urusanku itu, bagaimana hasilnya? Hampir semua sudah beres. Akhir-akhir ini, ada banyak perubahan dalam keuangan dan SDM. Besok malam kamu mungkin harus lembur. Yang penting urusannya sudah beres. Dan lagi, masalah ini jangan sampai kakak pacarku tahu. Kalau sampai dia tahu, kita akan celaka. Tidak akan sampai ke kakaknya. Baik. Tentang kakaknya, kamu harus membantuku bicara yang baik. Kamu juga tahu, aku sudah menjadi manajer SDM selama bertahun-tahun. Tidak masalah, serahkan padaku. Dan lagi, ada apa dengan satpam muda di pintu itu? Dia lebih sombong dariku. Setelah kamu selesai, segera pecat dia untukku. Melihatnya saja sudah mengganggu. Tenang saja. Setelah aku selesai di sini, aku akan memecatnya besok. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Halo sayang, malam ini aku harus lembur. Kamu temani aku ya. Kita pakai mobil baru kita. Oke. Halo, tolong tunjukkan. Kenapa kalian lagi? Kali ini bawa identitasnya tidak? Hei, satpam muda. Malam-malam begini aku tidak cari masalah denganmu. Kamu yang cari masalah denganku, ya? Malam-malam begini masih saja jaga pintu. Aku tidak cari masalah denganmu. Aku hanya mematuhi peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan yang mana? Aku beritahu kamu, kekasihku harus lembur malam ini. Pembukuan perusahaan sebesar ini menunggunya untuk diselesaikan. Kami sangat sibuk. Sebaiknya menyingkir dariku. Jangan cari masalah. Agung, apa kamu sengaja membuatku kesal? Melihatku naik jabatan? Kamu iri ya? Hah? Iri padamu? Terlalu banyak berpikir ya. Jangan bicara yang tidak berguna. Apa kamu tahu? Aku sekarang adalah manajer keuangan perusahaan ini. Nanti kalau melihatku, bersikaplah yang sopan. Apa kamu mengerti? Manajer keuangan? Jabatan sebesar itu? Kenapa aku tidak tahu? Apa katamu? Kenapa kamu tidak tahu? Kamu pikir kamu siapa? Apa perlu kamu tahu? Aku hanya ingin bertanya pada kalian, mengatur jabatan perusahaan secara pribadi seperti ini, penyuapan terang-terangan, apa kalian tidak takut Ketua Dewan Komisaris Grup akan tahu? Hah, Ketua Dewan Komisaris Grup? Dia tidak akan tahu apa-apa kok. Baik, kalau begitu, jika aku memberitahumu sekarang bahwa aku adalah Ketua Dewan Komisaris Grup Angkasa, apa yang akan kalian lakukan? Baik, kalau sekarang aku bilang padamu, aku adalah Ketua Dewan Komisaris Grup Angkasa ini, kalian mau apa? Kau membuatku mati tertawa. Hentikan omong kosongmu. Dengan gayamu begitu. Aku yang seperti ini? Kalau kau Ketua Dewan Komisaris, aku ini kakeknya Ketua Dewan Komisaris. Jangan membual di sini. Cepat buka pintunya untuk kami. Sayang, ayo kita pergi. Kau harus lebih pintar. Katakan padaku, apa itu pintar? Singkirkan tangan kotormu. Kamu ngotori mobil baruku. Cepat bersihkan. Aku tidak akan membersihkannya. Kau mau apa? Kau tidak ingin bekerja lagi, ya? Selagi aku masih punya sedikit kesabaran, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat bersihkan mobilku. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, hari ini juga bereskan barang-barangmu.
dan Enyah dari sini. Menyuruhku Enyah? Hari ini aku ingin lihat bagaimana kau akan menyuruhku Enyah. Agung, mengingat kita saling kenal, aku sarankan kau jangan tidak tahu diri, bersihkan saja mobil kami dengan baik, dan hari ini kami akan membiarkanmu pergi. Aldi, jangan keterlaluan. Kau punya latar belakangmu, aku punya tugasku. Tolong jangan meremehkan orang di sini. Tugasku adalah menjaga gerbang ini dan tidak membiarkan kalian berbuat semena-mena. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengurusmu hari ini. Mengurusku, kau boleh coba saja. Kalau aku tidak bisa mengurusmu hari ini, namaku bukan namaku lagi. Hei Rahmat Wijaya, ada apa ini? Kenapa selarut ini? Satpam brengsek itu masih di sana? Pecat satpam brengsek di depan itu sekarang juga. Kalau tidak, kau akan jadi manajer SDM seumur hidup. Satpam muda, kau tunggu saja. Baik, aku akan menunggu di sini. Aku ingin lihat bagaimana kau akan memecatku hari ini. Silakan saja sombong di sini. Semoga nanti kau tidak datang memohon pada kami. Tenang saja, hari itu tidak akan pernah datang. Minggir sana. Maaf kak, aku terlambat. Manajer yang menyuruhku datang. Lihat ini, wanita ini. Kau yang bertugas di SDM kan? Kenapa? Aku memang dari SDM. Beraninya kau. Kau tidak menghormati manajer kami. Manajer menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Jangan cari masalah. Dia akan membereskanmu besok saat dia senggang. Departemen SDM kecil ini berani-beraninya membentuk geng dan menjual posisi penting perusahaan secara pribadi. Grup angkasa, bagaimana bisa memiliki sampah sepertimu? Aku bilang kau benar-benar tidak tahu diri. Hanya jadi penjaga gerbang di sini, tapi kau menganggap ini rumahmu sendiri. Sayang, jangan hiraukan penjaga gerbang ini. Dia benar-benar menganggap dirinya ketua Dewan Komisaris. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian sekarang. Dengarkan baik-baik. Aku adalah ketua Dewan Komisaris Grup Angkasa. Astaga, aku sangat takut. Kau membuatku takut setengah mati. Ketua Dewan Komisaris, kurasa kau terlalu banyak bermimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong atau tidak, kalian akan segera tahu. Setelah kakakku datang, aku ingin lihat apakah kalian masih berani sombong di depanku. Kalau kakakmu sudah datang, aku akan lihat apa kalian masih berani sombong di depanku. Siapa yang kamu takuti? Apa kamu benar-benar berpikir aku mudah ditakuti? Aku akan telepon kakakmu sekarang juga. Berikan padaku. Jangan banyak omong kosong di sini. Kalian benar-benar terlalu lancang. Aku akan membuat kalian menyesal. Hah, menyesal? Di seluruh perusahaan, selain ketua Dewan Komisaris, kakakku yang paling berkuasa, aku akan menyesal. Baik, kalau begitu hari ini aku akan tunjukkan pada kalian siapa raja dan siapa bawahan. Kamu cuma seorang penjaga gerbang, apa yang bisa kamu tunjukkan pada kami? Hari ini, aku pasti akan menyingkirkan kalian, para pengacau ini. Menyingkirkan kami? Kamu tidak lihat penampilanmu ini? Hak apa yang kamu punya? Untuk menyingkirkan kami? Jangan banyak omong kosong lagi. Kamu, Bagaimana kamu menjaga gerbang? Bukankah manajer kami sudah memberitahumu untuk membiarkan mereka masuk? Jika menyebut nama Rahmat Wijaya, apa kamu tidak menghormati manajer kami? kalian berani memukulku, beraninya kalian. Sepertinya kamu salah minum obat, ya? Apa masalahnya memukulmu? Kurasa pekerjaanmu sudah berakhir. Segera ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji dan pergi dari sini. Kurasa yang harus pergi itu kalian kan? Kamu tidak akan menangis sampai melihat atasannya. Di sini, kami yang berkuasa. Meskipun kamu naga, kamu harus tunduk padaku. Naga pun harus berlutut di hadapanku. Kalian tidak terlihat seperti karyawan perusahaan, malah seperti preman jalanan. Preman atau tidak, itu tergantung dengan siapa. Satpam muda. Di grup angkasa, belum ada yang bisa menyentuh kami. Kalau begitu hari ini, kita coba saja. Kurasa kamu juga sudah tidak tertolong. Untuk apa kita masih membuang waktu? Bicara denganmu di sini. Arya, buka pintunya untukku. Baik, manajer. Ayo pergi. Pergi. Aku beritahu kamu, hari ini mobil kami parkir di sini. Jaga baik-baik, jangan sampai tergores. Setelah malam ini, besok kemasi barang-barangmu dan pergi. Jangan datang lagi nanti. Ambil ponsel rusakmu itu dan awasi baik-baik. Sekretaris Joko, besok pagi pukul 8. Jemput aku di depan kantor. Sekretaris Joko, besok pagi pukul 8. Jemput saya di depan kantor. Penyelidikan pribadi kali ini, bagaimana hasilnya? Sangat mengecewakan. Saya tidak pernah menyangka grup ini punya kantor cabang seperti ini. Joko, beritahu Pak Karto, saya akan pergi ke kantor sore ini untuk memeriksa pekerjaan pabrik. Pastikan staf intinya, Liu Devei, Rahmat Wijaya, menyambut saya secara pribadi. Baik. Saya harus pergi sendiri untuk membereskan orang-orang ini, mengajari mereka bagaimana seharusnya bersikap. Kalian ikut aku. Baik, Bagaimana pengaturan semuanya? Ketua Dewan Komisaris, semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda.
Baik. Ketua Dewan Komisaris, dengan posisi Anda sekarang, tidak perlu pergi sendiri, kan? Kalau aku tidak pergi, bagaimana sampah bisa dibersihkan dengan baik? Akan ada masalah besar? Sekretaris Joko, segera siapkan mobil. Kita akan pergi sekarang. Bos Karto, baru saja menerima pemberitahuan dari grup, Ketua Dewan Komisaris baru akan pergi ke kantor cabang sore ini untuk memeriksa pekerjaan. Apa? Ketua Dewan Komisaris akan datang untuk memeriksa pekerjaan? Kalau begitu, segera atur, sambut dengan standar tertinggi, jangan sampai ada kesalahan. Baik. Bos Agung, Bos Agung dianiaya di rumahnya sendiri. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan? lakukan, lakukan, lakukan. Ayo, semua ikut aku. Bos Agung, Bos Agung bisa-bisanya diintimidasi di rumahnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? hajar, hajar, hajar. Ayo, semua ikut aku. Bos Agung, waktu yang disepakati belum tiba. Kalau waktunya tiba, mereka pasti sudah siap kan? Sekretaris Joko, kalian tunggu saja di sini. Bagaimana semua persiapan di luar? Tenang saja. Hari ini ada orang penting yang akan datang. Kamu harus mengawasi mereka bekerja. Orang penting, bengkelku yang bobrok ini, orang penting apa yang akan datang sampai membuatmu segugup ini. Grup angkasa kita, penerus Ketua Dewan Komisaris lama. Ketua Dewan Komisaris baru akan datang. Ketua Dewan Komisaris, Ya, Ketua Dewan Komisaris. Baru saja kembali, setelah belajar di luar negeri. Aku sudah bekerja di sini 5 atau 6 tahun, tapi belum pernah melihat wajah Ketua Dewan Komisaris. Katanya, dia juga seorang wanita cantik. baiklah, aku akan keluar melihat-lihat dulu. Jangan sampai ada kesalahan lagi nanti. Tenang saja, semuanya sudah diatur di luar. Kamu satpam brengsek, kenapa kamu masuk ke dalam perusahaan? Kenapa aku tidak boleh datang? Ku bilang, apa ini tempatmu? Pergi ke tempat yang lebih sejuk, Aku datang khusus untuk kalian, untuk menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah denganku. Jangan-jangan kamu gegar otak karena dipukul. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Jaga bicaramu. Siapa aku? Kamu akan segera tahu. Kamu cuma satpam brengsek yang tidak diinginkan. Siapapun kan, cepat pergi. Jangan menghalangi urusan pentingku. Bagaimana di sana? Ayo, kita lihat. Apa kamu pikir aku mudah ditakuti? Aku tidak akan segan-segan. Cepat pergi dari sini. Ketua Dewan Komisaris, ada apa? Kalau dia Ketua Dewan Komisaris, aku ini kakeknya Ketua Dewan Komisaris. Apa katamu? Kenapa? Mau keroyokan? Ini wilayahku. Siapa yang berani menyentuhku hari ini? Coba saja. Aku akan membuat kalian masuk berdiri, keluar terbaring. Sepertinya kau cari masalah hari ini. Jangan banyak omong kosong, sialan. Hanya karena punya beberapa pembantu rendahan, jangan kira kalian hebat. Orang sepertimu yang cuma pamer, sudah sering kulihat. Sepertinya kau tidak akan sadar sebelum celaka. Apa kau tidak tahu siapa yang akan datang hari ini? Siapapun yang datang, apa urusannya denganmu? Kenapa kau berlagak di sini? Ingat sikapmu sekarang. Semoga nanti kau juga bisa sombong seperti ini. Astaga, kau membuatku takut setengah mati. Situasi apa yang belum pernah kulihat? Hanya kalian beberapa orang tidak ada apa-apanya. Sudah sampai saat ini, kau masih saja membual di sini? Sudah, jangan bicara omong kosong ini. Cepat pergi. Orang sepertimu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sepertinya kau belum pernah rugi ya? Oh, kau benar sekali. Di daerah ini, belum ada yang berani membuatku rugi. Apa kau selalu bicara dengan nada seperti ini? Ketua Dewan Komisaris, dia itu cuma penindas yang pengecut dan anjing yang mengandalkan kekuasaan tuannya. Bocah, ini peringatan terakhirku padamu. Jaga mulutmu. Tidak perlu sopan pada orang sepertimu. Kau masih berani melawanku ya? Hah? Kenapa? Aku sedang sangat marah sekarang. Sudah, Tuan Besar masih ada urusan, sedang sibuk. Berhenti. Awalnya aku ingin membereskanmu saat rapat perusahaan, tapi kurasa itu terlalu mudah bagimu. Sekretaris Joko, ajari dia bagaimana cara bicara. Baik, Ketua Dewan Komisaris. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Aku akan membuat kalian. Sekretaris Joko, ajari dia bagaimana berbicara. Siap, Ketua Dewan Komisaris. Siapa yang berani menyentuhku? Aku akan membuat kalian. Aku. Apa aku? Kau.
Apa kau? Kau bajingan? Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Kau berani memukulku? Aku memukul orang sepertimu yang meremehkan orang lain. Baiklah, hari ini kalian sudah keterlaluan. Tidak terima, memukulmu itu masih ringan. Cukup, Sekretaris Joko. Orang sepertimu memang pantas dipukul. Kalian tunggu saja, tidak ada yang boleh pergi. Aku akan segera memanggil orang. Sialan. Sekretaris Joko, kau segera telepon Pak Karto sekarang juga. Minta dia menungguku di depan kantor. Aku akan segera ke sana. Siap. Tuan Muda Pratama, kau di sini, aku dipukul oleh wanita gila itu di luar. Wanita gila yang mana? Jangan dibahas, satpam sialan yang waktu itu. Dia membawa orang dan memukuliku. Apa? Kurang ajar sekali dia. Cepat bantu aku panggil beberapa orang, aku harus memberinya pelajaran hari ini. Lihat, manajer Pratama, mereka datang. Lihat, manajer Pratama, mereka datang. Hei, dengar ya. Jangan kira aku tidak mengenalimu hanya karena kamu ganti baju. Lihat pakaianmu itu. Kenapa? Apa kamu dealer seksi yang membagikan kartu online? Cepat katakan. Satpam muda. Untuk apa kamu kemari? Untuk apa aku kemari? Aku kemari untuk bertanya pada bos kartu kalian, bagaimana dia bisa mendidik kalian para sampah ini? Baiklah. Kamu mencari bos kartu kami. Apa kamu ingin kembali bekerja? Ya kan? Baik, aku setuju. Lanjutkan jaga gerbangmu itu. Bodoh. Hei, apa katamu? Tidak mengerti ya? Aku bilang kamu bodoh. Satpam brengsek. Jangan kurang ajar. Kalau aku sudah marah, tidak ada yang bisa pergi. Bagaimana caramu bicara? Apa kamu bisa bicara? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Kamu berandal dari mana? Jaga bicaramu. Ini bukan urusanmu. Diam. Aku menyuruhmu diam. Berandal. Beraninya kamu menyentuh orangku. Memangnya kenapa kalau aku menyentuhnya? Aldi, pergi panggil beberapa orang kemari. Hari ini aku akan membereskan mereka di sini. Baik, aku akan pergi sekarang. Apa yang kalian lakukan? Bos Karto, kenapa kamu kemari? Aku tanya, apa yang kalian lakukan? Kalian lagi apa? Bos Karto, kenapa Anda datang? Saya tanya kalian, ini sedang apa? Hanya seorang karyawan yang dipecat membuat onar di sini. Dan tidak mau diatur. Karyawan yang dipecat? Ya, dia seperti anjing gila, berteriak-teriak di sini. Kurang ajar. Bos Karto, ada apa ini? Apa-apaan kalian berdua sampah ini? Ketua Dewan Komisaris, maafkan saya, ini semua karena saya tidak mendidik mereka dengan benar. Apa? Jangan-jangan dia adalah Ketua Dewan Komisaris grup kita. Kalian berdua benar-benar buta. Cukup. Jangan berakting di depanku lagi. Pak Karto, aku selalu sangat mempercayaimu. Apakah begini caramu membalas kepercayaanku? Eksekutif perusahaan memaki-maki, bahkan menyerang karyawan, membiarkan kerabat mengatur posisi penting perusahaan sesuka hati, dan kau bilang kau tidak tahu? Ketua Dewan Komisaris, saya benar-benar tidak tahu tentang hal-hal ini. Kau tidak tahu? Kalau begitu, katakan padaku, adikmu mengendarai mobil resepsiku berkeliling. Ini ada apa lagi? Ketua Dewan Komisaris, ini... Cukup. Jangan mengarang cerita lagi padaku. Mulai hari ini, kalian semua dipecat dari perusahaan. Mulai hari ini, kalian semua dipecat dari perusahaan. Ketua Dewan Komisaris, lihatlah, saya sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Mau kesempatan ya? Boleh. Bukankah mereka meremehkan satpam? Mulai sekarang, kamu sendiri pergi ke depan kantor dan jadi 1 bulan satpam. Kalau kinerjamu bagus, baru kembali padaku. Dan kalian berdua, kalian semua mulai dari bawah. Bersihkan toilet selama 1 tahun dulu. Agung. Lihatlah, saya sudah memendam cinta padamu bertahun-tahun. Singkirkan tangan kotormu. Kamu benar, aku tidak pernah menghargaimu. Dulu saat aku jadi satpam, kamu meremehkanku. Sekarang aku jadi ketua dewan komisaris, kamu ingin mendekatiku lagi. Aku beri kamu 1 kata. Bos Agung. Bos Agung. Agung. SST? Bos Agung baru saja tertidur, dia sibuk semalam suntuk. Sekretaris Joko. Gawat. Maaf, Bos Agung, saya mengganggu istirahat Anda. Gawat. Bos Agung. Bima Santoso, ada apa? Aldi Sanjaya yang Anda hukum kabur. Biarkan saja dia kabur. Lagi pula, saya juga akan memecatnya. Tidak bisa. Bos Agung, masalahnya dia mencuri semua data klien grup kita dan buku utang perusahaan kita juga dihancurkan oleh. Apa? Kenapa tidak segera lapor polisi? Tidak bisa. Bos Agung, mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama. CCTV sudah mereka hancurkan. Tidak ada bukti dan dia lari ke grup makmur, saingan kita. Mereka melindunginya. Ketua Dewan Komisaris lama sangat cemas dan mencarimu kemana-mana. Tidak masuk akal. Sepertinya saya terlalu berbelas kasih. Bos Agung, Jangan khawatir, saya akan memikirkan cara. Ketua Dewan Komisaris, ponsel Anda mati. Cepat telepon Ketua Dewan Komisaris lama. Halo Pak Guru Rahmat. Saya segera ke sana. Agung, kamu masih terlalu muda.
Kamu perlu lebih banyak pengalaman. Pak Guru Rahmat, untungnya Anda punya rencana cadangan ini. Grup kami bisa diselamatkan. Lalu bagaimana rencanamu menghadapi grup makmur? Melawan dengan cara mereka sendiri. Pak Guru Rahmat, ini masa-masa sulit. Saya harap Anda menyebarkan berita palsu bahwa saya sudah dipecat dari grup angkasa untuk grup makmur. Saya punya strategi sendiri. Mereka harus punya kekuatan jika ingin bersaing dengan kita. Hati-hati Agung, grup mereka sedang kesulitan akhir-akhir ini. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan takut pada kita yang punya segalanya. Mereka pasti akan berjuang sekuat tenaga. Kamu harus bersiap untuk pertarungan sengit. Tenang saja Pak Guru Rahmat, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya. Bagus sekali. Tahukah kamu kenapa saya sangat percaya padamu? Karena kamu tidak pernah mengecewakan saya. Pak Guru Rahmat, semua yang saya miliki sekarang berkat bimbingan Anda. Saya pergi dulu. Sebentar lagi istri saya yang galak itu akan lapar lagi. Joko, ngomong-ngomong, saya benar-benar beruntung. Dulu waktu SMP, saya juga punya seorang guru. Halo? Pak Guru Rahmat, mana mungkin saya tidak mengenali suara Anda? Baru saja saya membicarakan Anda. Reuni sekolah. Joko, siapkan seragam satpam untuk saya. Joko, siapkan seragam satpam untukku. Siap, Bos Agung. Siapa yang kurang ajar? Bukankah kamu Anggi? Kamu siapa? Satpam dari pabrik mana? Apa aku mengenalmu? Ini aku, Agung. Oh, ternyata kamu, kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan ingat. Kenapa kamu datang pakai seragam satpam? Tidak punya baju? Bilang saja pada kakak. Kakak punya semua yang edisi terbatas. Anggi, sudah 10 tahun berlalu, kenapa kamu masih sama seperti dulu? Ya ampun, sudah belasan tahun tidak bertemu. Kamu malah mundur, datang pakai seragam kerjamu, berani-beraninya kamu memikirkan itu. Bagaimana kamu bisa punya muka datang ke sini? Kenapa aku harus malu datang? Masyarakat sekarang ini tidak sesederhana waktu di sekolah dulu. Ya, apa yang kamu katakan sangat tepat. Aku juga bukan diriku yang 10 tahun lalu. Wah. Bicaramu besar sekali. Kembang kelas 10 tahun lalu, sekarang jadi satpam. Benar-benar membuka mata, membuatku terkejut. Anggi, aku tidak sepertimu. Terlahir dengan kondisi sebaik itu, keluarga kaya dan dimanjakan sejak kecil. Selama bertahun-tahun ini, aku mengandalkan diriku sendiri. Sudahlah. Siapa yang tidak tahu kamu itu Udik? Apa kamu tahu Rina Santoso yang dulu berteman baik denganmu, bekerja sebagai pelayan di supermarket, dan kamu jadi satpam di kota? Memang benar. Sejenis akan berkumpul. Ngomong-ngomong, bukankah ayahmu dulu menjual kubis busuk? Kenapa kamu tidak meneruskan usaha ayahmu? Anggi, apakah pekerjaan seseorang sepenting itu? Kamu benar sekali satpam muda. Memang sepenting itu. Kenapa? Singkirkan tanganmu. Aku juga tidak mau bicara denganmu lagi. Hari ini Pak Guru Rahmat yang meneleponku, memintaku datang ke reuni kelas. Kalau tidak, aku benar-benar tidak mau datang. Aku sarankan kamu jangan masuk. Kamu pasti akan ditertawakan teman-teman sekelas. Aku peringatkan, jangan masuk. Nanti kamu pasti ditertawakan teman-teman. Kamu akan tahu akibatnya. Sudah jam berapa ini? Kenapa belum datang juga? Aduh, mungkin mereka sibuk karena bisnisnya besar-besar. Pak Guru Rahmat, mereka sibuk, tapi di kantorku masih ada setumpuk urusan. Pak Guru Rahmat, sesibuk apapun dia, apa dia sesibuk Rina? Hei Rina, ku dengar kamu kerja di supermarket. Tidak ada libur akhir pekan kan? Seharusnya kamu kerja hari ini. Tidak, ini kan sudah jam makan siang. Aku juga tidak kerja hari ini. Pasti kamu capek sekali. Untung saja aku tidak setuju saat kamu mengejarku dulu. Kalau tidak, supermarket kalian harus mencari satu karyawan lagi. Benar tidak, teman-teman? Hahaha. Hei, kita masih menunggu siapa lagi? Siapapun yang belum datang, kita makan duluan saja. Baiklah kalau begitu, kita makan duluan saja. Ayo, kita bersulang untuk Pak Guru Rahmat. Dulu waktu SMP, kamu sering menghukumku. Betul, kamu juga menghukumku lari di lapangan olahraga berkali-kali. Ayo Pak Guru Rahmat, aku bersulang untukmu. Di usia segini, hati-hati jangan sampai tersedak ya. Ayo, kita bersulang untuk Pak Guru Rahmat. Waktu SMP, kau sering menghukumku. Betul, dia juga menghukumku lari berkali-kali di lapangan olahraga. Ayo Pak Guru Rahmat, aku bersulang untukmu. Di usia Anda ini, jangan sampai tersedak minum ini. Hei, Pak Guru Rahmat, apa maksudmu? Kau tidak menghargaiku? Aku tidak bisa minum anggur ini lagi.
Tidak bisa minum? Hari ini kau masih berlagak sok guru? Si brewok, bagaimana caramu bicara pada guru? Bukan urusanmu. Jangan kira, karena kau teman sekelas kami, kau berhak duduk makan semeja dengan kami. Kau harus tahu posisimu, kau hanya seorang pelayan supermarket. Tapi guru juga tidak salah. Jika bukan karena bimbingan cermat guru, tadi itu kau tidak akan seperti sekarang. Bimbingan cermat hanya membimbing seorang pelayan supermarket. Jangan sombong, meskipun kau tidak menganggapnya sebagai guru, dia tetaplah sesepuhmu. Kau seharusnya mengerti prinsip menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kau seorang pelayan, apa hakmu menasihatiku? Katakan, memangnya kau siapa? Brewok, beraninya kamu menindas orang? Aduh, dasar orang tua bangka ini. Di sekolah kamu mengaturku, di luar pun kamu masih mengaturku. Kurasa kamu tidak tahu diri. Aku merasa seperti telah mendidik seorang bajingan. Apa katamu? Brewok, jangan impulsif, jangan. Tahun itu di kelas 2 SMP, kamu menamparku satu tamparan, sampai sekarang aku masih sakit hati. Aku benci diriku sendiri karena tidak memukulmu sampai kamu jadi orang yang benar. Gua hari ini pasti akan membalas tamparan ini. Beraninya kamu. Aku akan berdiri di sini hari ini dan menunggumu membalasnya. Sudah, jangan pukul dia. Nanti kamu memukulinya sampai hancur. Dan kamu akan dituduh. Demi aku, ayo duduk. Rina Santoso duduk. Hey, teman-teman, lihat siapa yang datang. Agung, kamu datang. Halo Pak Guru Rahmat, halo teman-teman. Maaf macet di jalan saat jam sibuk, aku terlambat. Hei Agung, katamu macet di jalan, kurasa itu tidak ada hubungannya denganmu. Lihatlah pakaianmu. Hey, teman-teman, kalian masih ingat Ayah Agung adalah penjual kol busuk. Oh, Dia sekarang sudah naik pangkat, sudah jadi satpam. oh satpam ya, hahaha. Agung, aku tidak sanggup makan hari ini. Kita berkumpul lagi lain kali. Hei Pak Guru Rahmat. Rina Santoso. Aku sangat senang melihat sahabatku hari ini. Lihatlah semuanya. Mereka berdua benar-benar cocok. Mereka pergi bersama lagi. Mereka semua adalah pekerja rendahan. Bukankah mereka harus saling bertukar pengalaman? Benar teman-teman? Hahaha. Kalian, Hey, kenapa kamu terburu-buru? Teman-teman hanya bercanda denganmu. Karena sudah datang, duduklah. Ayo, duduklah. Agung, sebaiknya kita duduk sebentar lalu pergi. Silakan duduk. oh. Anggi, ini lucu sekali, kamu senang ya? Wah, kamu benar sekali. Hahaha. Teman-teman, kenapa kalian tertawa begitu gembira? Apakah hidangan ini sesuai selera kalian? Arjuna Suryo, masakan rumahmu lumayan enak, ya? Baiklah, asal bisa dimakan. Dan enak di lidah sudah cukup. Hei, teman lama. Kenapa kamu duduk di lantai? Dia kan satpam. Sudah terbiasa duduk di gerbang pabrik. Satpam apa? Hei, bukankah ini Agung? Hei Agung, masuk ke tempat mewah seperti ini, kamu tidak hati-hati sedikit? Dia kan takut malu. Ya, di rumah tidak ada pakaian yang layak. Jadi dia datang pakai seragam kerjanya. Agung, sudah 10 tahun berlalu. Kelihatannya kamu tidak sukses, ya? Kalau tidak, datanglah bekerja di hotelku, setidaknya tidak jadi penjaga pintu. Arjuna Suryo, dulu kamu di sekolah sangat jujur dan patuh. Kenapa sekarang kamu jadi seperti mereka? Kamu sekarang setidaknya bekerja di industri jasa. Apakah ini sikapmu dalam bersikap dan bekerja? Hah? Ci. Hei, dasar wanita busuk. Apa yang kamu lihat? Kamu berani memukulku? Kamu tidak lihat levelmu apa untuk bekerja di sini. Kamu belum cukup memenuhi syarat. Arjuna Suryo benar. Masyarakat sekarang ini mementingkan status dan kedudukan. Arjuna Suryo benar. Di masyarakat sekarang ini, status dan kedudukan itu penting. Lihat saja dia, bos besar hotel. Diberi kesempatan, malah tidak mau menjilat. Toko seperti miliknya ada 3 lagi. Lalu lihat Tania, hanya dari live streaming saja pengikutnya sudah puluhan ribu. Kak Tania, ku dengar pengikutmu sudah hampir 100.000. Aku tidak perlu bicara lagi.
Di daerah sini, siapa orang penting yang tidak memberiku muka? Terakhir kali inspeksi pemadam kebakaran Arjuna Suryo tidak lolos, aku yang turun tangan membereskannya. Untuk yang kemarin, aku belum sempat berterima kasih secara pribadi padamu, si brengsek. Ah, hal kecil. Oh ya, Bang Aldi kenapa belum sampai juga? Pak Guru Rahmat, kamu mau kemana? Aldi, aku tidak sanggup makan lagi. Pak Guru Rahmat, semua murid yang kau ajar, kenapa tidak sanggup makan lagi? Aku pergi dulu. Jangan pergi. Jangan lupa anakmu, bekerja padaku. Aku susah payah mengatur acara ini, kamu tidak memberiku muka? Teman-teman aku bertemu Pak Guru Rahmat di bawah, aku sudah mengundangnya kembali. Anak kesayangan, Ibu mau main mahjong? Kalian para teman lama, bersenang-senanglah berkumpul ya. Baik, Ibu. Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu. Anak kesayangan, berikan Ibu sedikit uang. Ibu sepertinya tidak membawa cukup uang. Ibu, bukankah aku baru memberimu 20.000 2 hari yang lalu? Kirana, bagaimana kalau... Kirana, calon ibumu sangat mencintaimu. Mencintaimu sampai mati. Kenapa kau menghalangiku? Apa yang kau lihat? Nenek tua sepertimu memang sejahat ini. Dulu, anak kesayanganku di sekolah. Kau berani memukulnya? Ayo, kita keluar dan selesaikan ini baik-baik. Ayo, kita keluar dan selesaikan ini baik-baik. Berhenti. Mau kemana? Aldi Sanjaya, aku datang hari ini. Pertama, untuk menemui guru. Kedua, untuk menemui teman-teman. Ketiga, untuk menyelesaikan masalah denganmu. Menyelesaikan masalah denganku? Apa kau tahu betapa sengsaranya aku dulu karenamu? Kau menyuruhku membersihkan toilet. Hari ini, di depan semua teman, aku akan menyelesaikan ini denganmu. Memang sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Aku datang hari ini juga untuk tujuan itu. Awalnya aku berpikir untuk berkumpul dengan teman-teman, tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Lihatlah kalian semua di meja ini. Sudah jadi apa kalian? Apa katamu? Kau tahu siapa Bang Aldi? Dia sekarang adalah manajer keuangan grup makmur kami. Jarang-jarang kalian reuni hari ini. Mau makan apa? Mau minum apa? Pesan saja sesuka hati. Hei, Kirana, semua tahu kamu lagi hebat-hebatnya. Jarang-jarang kamu datang hari ini. Makan malam ini aku yang traktir. Anggi, kenapa kamu sungkan padaku? Hei, kalian tahu tidak? Siapa Agung yang di depan kalian ini? Bukankah dia hanya seorang satpam brengsek? Dulu dia adalah ketua Dewan Komisaris Grup Angkasa, perusahaan terkemuka di daerah kami. Tapi sekarang dia sudah dipecat, dan Grup Angkasa sendiri sedang dalam masalah. Hei, Kirana, kamu mengagetkanku. Bagaimana, Satpam Brengsek? Bagaimana kamu mau menyelesaikan masalah hari ini? Bang Aldi, aku rasa aku tidak bisa makan lagi hari ini. Kalau berani, ikut aku keluar. Kita selesaikan ini baik-baik. Baik, aku juga ingin begitu. Ayo, pergi. Teman-teman, kalian makan saja dulu. Makan malam ini aku yang traktir, jangan ada yang berebut membayar. Baik, terima kasih Bang Aldi. Sekretaris Joko, kalian bersiaplah. Baik, Bos Agung. Kamu banyak bicara, bukannya cuma mau uang? Katakan saja, berapa? Aku beritahu kamu, uang bukan segalanya. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu beli dengan uang. Kalau tidak bisa kubeli, akan kuhancurkan. Jangan kira kamu sudah belajar beberapa hari dan hatimu setinggi langit. Aku hanya ingin mendapatkan penjelasan dan permintaan maaf yang seharusnya. Di perusahaan kami, orang sepertimu banyak sekali. Kalau aku bilang ke timur, dia tidak berani ke barat. Siapa yang berani bilang tidak, akan langsung kupecat. Tidak peduli kamu punya kekuatan super hari ini, atau siapapun kamu, hari ini aku hanya ingin permintaan maaf. Dasar wanita murahan, berani-beraninya kamu menyentuh priaku. Mau aku minta maaf? Nanti di kehidupan selanjutnya. Baiklah, ini kata-katamu sendiri. Memang aku yang bilang. Minggir. Pergi sana. Ketua Dewan Komisaris tidak apa-apa. Sini. Tidak apa-apa.
Aku datang begini hari ini hanya ingin melihat wajah asli mereka. Ternyata mereka semua hanya sok berkuasa. Sudah. Polisi akan segera datang, kalian tunggu saja sanksinya. Dan kau tanggung akibatnya sendiri.